Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan halo teman-teman semua yang menyaksikan baik dari Instagram Live, live YouTube, dan juga live Facebook. Kita kembali lagi di Education Talk yang dilaksanakan oleh Bosowa Education Universitas Bosowa. Baik, sebelum kita melanjutkan dan saya perkenalkan bintang tamu atau narasumber kita hari ini, kami mohon izin untuk melepas masker agar suara kita lebih kedengaran. Dan sebelumnya kita juga telah melaksanakan protokol kesehatan. Jadi, tenang teman-teman, aman. Oke, baik. Hari ini kembali lagi saya Angga Aziza akan memandu Education Talk kita pada hari ini. Kemarin kita sudah melaksanakan Education Talk kata hashtag kata mahasiswa dan juga ada kata dosen. Nah, sekarang kita mau lagi nih undang salah satu dosen muda yang bisa dilihat ya wajahnya masih sangat muda dan saya nggak bisa panggil ibu nih kalau kayak gini, maksudnya harus dipanggil kak. Nah, untuk memperkenalkan program studi yang ada di Universitas Bosowa dan juga sekaligus kita akan membahas tema menarik kita pada hari ini. Oke, kalau begitu saya perkenalkan bintang tamu atau narasumber kita pada Education Talk kali ini, yaitu Ibu Susalti Nur Arsyad, SPD MPD, selaku Ketua Program Studi dari Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di Universitas Bosowa. Kalau Ibu, saya kayaknya nggak bisa panggil Ibu, jadi mending saya panggil Kak Uti. Oke, silakan Kak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, tadi walaupun sudah diperkenalkan, saya akan memperkenalkan kembali ya. Nama saya Susalti Nur Arsyad atau boleh dipanggil dengan Anti ya. Jadi lebih mudah karena lebih sulit ya memanggil Susalti. Oke, saat ini sebagai Ketua Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang dinaungi atau di bawah naungan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bosowa Makassar. Oke, baik teman-teman, dan kenapa kita undang dari Ketua Program Studi Pendidikan Pancasila dan juga Kewarganegaraan? Karena untuk teman-teman yang belum tahu, program ini merupakan salah satu program atau jurusan baru yang ada di Universitas Bosowa. Jadi kita mau perkenalkan nih ke teman-teman dan nanti bakal ada gilirannya juga buat jurusan-jurusan lain atau program studi lain untuk diperkenalkan. Tapi kali ini kita mau perkenalkan dulu program studi baru yang ada di Universitas Bosowa. Boleh Kak sedikit diceritakan soal program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan? Oke, baik. Terima kasih. Jadi alhamdulillah karena podcast kita pada hari ini, EduTalk pada hari ini diberikan kesempatan pertama pada program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang seharusnya ini bukan paling baru ya, tapi masih ada program studi setelah dari program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan ini yang terbuka di Universitas Bosowa. Namun kalau untuk program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan ini berdiri atau disahkan atau dikeluarkan SK-nya itu sejak akhir tahun 2018, lebih tepatnya di bulan Desember tahun 2018. Jadi alhamdulillahnya ini sudah tahun ketiga, jadi sudah 3 angkatan yang sudah berlangsung di program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Jadi kita memulai untuk membuka mahasiswa baru itu di tahun 2019, 2020 dan 2021 tentunya. Oke. Dan alhamdulillah untuk program studi Pendidikan Pancasila ini kami menyusunnya dan mengusung visi ingin menghasilkan generasi muda atau pendidik profesional di bidang pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, tentunya yang juga berjiwa edupreneur, kemudian memiliki atau menguasai teknologi dan informasi dan bisa bersaing secara global tentunya. Itu harapan kami, itu visi kami di program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Dan untuk proses pembelajaran sendiri, program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan ini kami banyak menggunakan model-model pembelajaran yang tentunya inovatif. Ya, salah satunya kita menggunakan contextual teaching and learning. Jadi tidak hanya dalam memberikan pembelajaran itu secara teorinya saja, tetapi kita lebih banyak pada praktiknya. Dan itu yang kita harapkan, karena bukan hanya sekedar teori saja ya. Jadi luaran kita harus mempunyai sikap, mempunyai tingkah laku, kepribadian yang baik dan lain sebagainya. Jadi tentunya kita harus banyak lebih menguasai di bidang lebih banyak ke praktiknya gitu. Dan kemudian dan kemudian untuk program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan ini, kalau teman-teman ingin banyak tahu,
mata kuliah apa sih yang dibahas di program studi betul. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Dimulai dari semester 1 sampai dengan semester 8 ini alhamdulillah ya, semester 8 atau 4 tahun ya. Alhamdulillah banyak memberikan pemahaman yang insya Allah akan memberikan pemahaman yang luar biasa, karena kita dimulai dengan di semester 1 tentunya kita memulai dengan mata kuliah yang di dalamnya itu terkait dengan pengembangan kepribadian. Nah, pengantar-pengantar, mata kuliah umum ya, mata kuliah umum yang biasanya semua program studi pun biasanya juga ada di semester 1. Kemudian di semester 2 kita sudah membelajarkan dasar-dasar tentang pembelajaran, cara mengajar dan lain sebagainya. Contohnya belajar dan pembelajaran mata kuliah itu. Kemudian ada filsafat pendidikan, karena tentunya kita dari bidang studi yang mengarah ke pendidikan ya, dan luarannya sebentar saya akan ceritakan luarannya. Kemudian di semester 3 kita sudah mulai membahas tentang mata kuliah yang mengarah ke inti dari program studi kita. Jadi teman-teman perlu ketahui ya, jadi di Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan ini mengajarkan atau berisi tentang pembelajaran ilmu politik, ilmu hukum, ketatanegaraan dan lain sebagainya. Jadi selain itu tentunya juga ada mata kuliah, tentunya juga didominasi dengan mata kuliah yang mengajarkan terkait dengan pedagogi pada saat pembelajaran ya. Jadi seperti itu. Berlanjut di semester 4, 5 dan 6, tentunya di semester 6 itu sudah mengarah ke pemantapan pengajaran. Jadi kita lebih memberikan penguatan atau memberikan penguatan dalam proses bagaimana nanti luarannya bisa menjadi tenaga pendidik yang profesional dan seterusnya. Kemudian dilanjutkan di semester 7 pengabdian ya, KKN sama dengan seperti biasanya. Kemudian kita juga ada PPL namanya. Kalau mungkin di program studi lain ada namanya PKL ya dan lain sebagainya. Kalau kita ada namanya PLP. Pengenalan lapangan persekolahan. Nah, jadi karena kita luarannya, jadi saya langsung saja ya. Jadi luarannya kita untuk program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan ini, yang utamanya adalah sebagai guru ya, pendidik. Itu yang paling utama luarannya. Dan kita juga siapa tahu nanti mahasiswanya memilih jalur lain ya, tanpa harus menjadi guru, tetapi juga dia juga bisa menjadi edupreneur. Iya Kak. Ya, edupreneur, kemudian asisten peneliti dan jadi analisis kebijakan pemerintah misalnya. Jadi dengan mata kuliah atau berbagai macam tadi mata kuliah yang saya sebutkan, insya Allah akan menghasilkan luaran yang seperti tadi saya sebutkan. Ada guru, saya ulangi kembali ya, ada guru, asisten peneliti, edupreneur, kemudian analis kebijakan pemerintah, seperti itu. Berarti kalau misalnya kita masuk menjadi mahasiswa di program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, nanti 4 tahun kemudian insya Allah akan menjadi sarjana pendidikan atau SPD ya Kak? Betul sekali. S1-nya. Oke, betul sekali. Jadi untuk titel ya, untuk titelnya, jadi nanti akan bergelar sarjana pendidikan. Seperti itu. Jadi memang sangat cocok ya Kak kalau misalnya kita katakan bahwa untuk anak-anak SMA nih, tentunya anak-anak SMA yang memang berkeinginan untuk menjadi guru dan juga memiliki minat khususnya di bagian pendidikan Pancasila, kewarganegaraan dan hukum ya Kak. Karena tadi katanya yang menarik ini adalah bukan cuma membahas soal PKN, Pancasila dan lain sebagainya, berkaitan sekali ya Kak dengan hukum, karena ada mata kuliahnya tadi soal politik, hukum dan lain sebagainya. Jadi mungkin untuk teman-teman yang mau menjadi sarjana di bidang pendidikan tapi mau bahas soal hukum boleh di program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Oke Kak, karena kita membahas soal pendidikan program pendidikan Pancasila dan juga Kewarganegaraan, berkaitan banget nih Kak memang sama tema kita pada hari ini, yaitu bagaimana biar kita mencintai Indonesia atau mencintai negara kita sendiri sebagai generasi Z. Karena sekarang yang berkuliah kan Kak itu rata-rata generasi Z ya Kak, yang kelahiran 2000 ke atas itu udah termasuk atau udah disebut generasi Z. Jadi kita mau tanya nih Kak, menurut Kakak, pandangan Kakak sebagai seorang dosen atau sebagai seorang pendidik di universitas, sebenarnya bagaimana sebenarnya caranya mahasiswa nih, atau apalagi kami kaum milenial, kaum generasi Z yang memang pikirannya sudah sangat global nih Kak, banyak pikiran global untuk tetap mencintai negaranya sendiri. Oke, jadi untuk mencintai tanah air kita ya, tanah air Indonesia kita tercinta ini, tentunya
salah satu contoh ya. Jadi ini adalah bentuk upaya dari pemerintah. Kalau orang banyak yang tanya, kenapa sih pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan ini kita sudah dapat dari sejak SD sampai dengan perguruan tinggi. Nah, ini sebenarnya adalah salah satu upaya pemerintah untuk menghasilkan peserta didik atau luaran dari setiap tingkat pendidikan itu, agar peserta didik yang keluar itu mempunyai rasa cinta tanah air, menjadi warga negara yang baik, tentunya berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Ini adalah salah satu upayanya. Makanya kenapa pendidikan Pancasila itu kita mulai SD, dia di bangku SD sampai dengan perguruan tinggi, sampai ada juga pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Nah, ini contoh ya, salah satu bentuk upaya. Jadi kenapa kita sampai di tingkat tingkat perguruan tinggi pun masih membelajarkan atau masih memberikan pembelajaran tentang pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan? Itu tadi harapannya supaya generasi penerus bangsa ini masih tidak tutup telinga, tidak tutup mata tentang apa yang terjadi di negara kita. Jadi banyak permasalahan bangsa, banyak permasalahan negara yang terjadi di negara kita yang kita sebagai generasi penerus itu tidak boleh tutup mata, tidak boleh tutup telinga. Jadi bagaimana caranya ya teman-teman sekalian, kalau caranya untuk mencintai sebenarnya sudah klasik ya. Banyak yang selalu menggaung-gaungkan bahwa cara atau bukti nyata kita mencintai, cara atau bagaimana kita bisa mencintai negara kita ya salah satunya adalah selalu mengingat bahwa kita ini tinggal di negara Indonesia ya, jadi bukan hanya itu. Jadi kita ingat juga bagaimana sejarah perjuangan negara kita yang direbut dari penjajah hingga saat ini kita bisa merdeka. Dan itu pun bukan tanpa campur tangan penerus pemuda saat itu ya. Jadi kita harus mengingat itu. Kita tinggal di negara kita, di negara Indonesia. Tapi bentuk cinta kita tidak hanya kita ukur bahwa karena saya tinggal di Indonesia, karena saya cinta ya. Banyak alasan yang membuat kita bisa cinta kepada negara kita. Salah satu bentuk contohnya, negara kita ini adalah masyarakat yang multikultural. Jadi kita berasal dari berbeda-beda suku, banyak agama yang ada di negara kita, ada bahasa yang berbeda dan lain sebagainya. Dengan perbedaan itu, tentunya dengan rasa cinta yang kita timbulkan, nasionalisme yang kita punya itu harus menjadi penolong ya untuk memperkuat atau mempersatukan negara kita. Sesuai dengan slogan negara kita atau semboyan negara Bhinneka kita, Tunggal Ika. Betul sekali. Jadi memang ya Kak, walaupun dari SD sampai SMA ya diberi pelajaran, setiap tingkatan pasti selalu ada pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Mungkin untuk semua teman-teman atau semua penerus bangsa itu harus belajar soal hal itu, bagaimana cara mencintai negara. Namun nanti di perkuliahan mau khusus belajar soal itu atau mau menjadi, karena makanya Kak, kita butuh nih penerus-penerus bangsa atau generasi-generasi penerus yang memang mengingatkan orang-orang lain untuk selalu tetap mencintai negaranya, dan juga pembelajaran soal program Pancasila dan juga kewarganegaraan. Jadi memang nanti di kuliahan, di Universitas Bosowa kalian bakal dikhususkan kalau memang mau belajar soal hal tersebut. Iya, jadi bukan tanpa ada dasar ya. Kenapa kita belajar PPKN atau biasanya mungkin generasi dulu itu mengenalnya dengan mata pelajaran PMP ya. Sekarang sudah dikenal dengan mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Bukan tanpa dasar, tetapi pemerintah itu karena ini pemerintah sadar ya bahwa ini kita harus punya upaya untuk menciptakan atau menghasilkan peserta didik yang nantinya akan cinta tanah air, sadar akan hak dan kewajibannya. Ada dasarnya. Jadi berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Ayat 1 dan 2 itu di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa pendidikan kewarganegaraan ini harus dimuat di setiap kurikulum pendidikan mulai dari dasar, pendidikan menengah sampai dengan pendidikan tinggi. Nah, harus memuat mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan itu. Jadi ada dasarnya ya, jadi bukan tanpa dasar. Iya. Dan ini juga merupakan salah satu upaya dari pemerintah sih sebenarnya. Ya, dan yang menarik juga Kak tadi saya dengar bahwa kita belajar ini ya karena ya kita bukan generasi yang ada pada saat dulu berperang dan lain sebagainya untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Kita tidak termasuk orang-orang yang ada saat itu. Nah, makanya kita harus belajar nih, biar kita ibarat kata pohon ya Kak, harus tahu akarnya biar bisa tumbuh lebih kuat dan lain sebagainya. Jadi kita sebagai generasi sekarang, milenial, generasi Z dan lain sebagainya itu harus belajar mengingat histori, mengingat masa lalu untuk dijadikan pembelajaran mungkin ya Kak ke depannya.
Betul sekali. Jadi jangan lupa sejarah ya. Jas merah. Itu kata-kata dari founding father kita ya. Jadi jangan lupa sejarah, jangan sampai melupakan sejarah karena dengan sejarah itu juga bisa menimbulkan nasionalisme kita. Kita berada di zaman sekarang yang tanpa perjuangan fisik lagi ya, tanpa untuk memperjuangkan negara kita secara fisik, itu yang bisa membuat kita meningkatkan rasa cinta kita karena dengan melihat perjuangan generasi sebelum kita yang memperjuangkan negara kita dan sekarang kita yang menikmati, tentunya harus punya rasa terima kasih dong ya. Jadi harus berterima kasih dengan keadaan yang kita rasakan sekarang ya, tentunya dengan menimbulkan atau menimbulkan rasa nasionalisme kita, cinta kita kepada tanah air kita. Jadi kita bela negara kita bukan lagi dengan cara berperang ya, tetapi ya dengan belajar bersungguh-sungguh, kemudian gunakan produk lokal dari Indonesia itu sendiri, kemudian hidup rukun, gotong royong sesama warga, walaupun klasik ya, tetapi harus kita tetap gaung-gaungkan hidup rukun dan gotong royong, itu harus tetap kita gaungkan. Kemudian menciptakan suasana yang harmonis antar umat beragama tentunya. Gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kemudian tentunya kita juga sebagai penerus bangsa di generasi Z saat ini ya, jangan tutup mata atau antipati terhadap politik. Kita berpartisipasi dalam politik itu juga salah satu bentuk kita peduli terhadap negara kita ke depan. Menarik nih Kak, soalnya dari seumuran saya teman-teman, kalau misalnya bahas politik, apalagi mungkin ya teman-teman yang tidak berkecimpung secara khusus di jurusan hukum dan program pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, itu merasa ngapain sih kita dengar-dengar politik itu, kayak politik itu selalu dianggap suatu hal yang memusingkan, selalu dianggap suatu hal yang penuh drama. Jadi banyak nih anak-anak muda atau teman-teman saya kayak, aduh ngapain ngikut-ngikutin politik-politik kayak gini, ngapain ngikut-ngikut kayak gitu. Padahal sebenarnya perlu ya kan untuk diketahui. Perlu sekali, karena dengan kita ikut berpartisipasi dalam politik, misalnya dalam pemilihan umum presiden misalnya atau kepala daerah, itu akan menjadi representasi dari buat kita ya sebagai warga negara Indonesia. Jadi sebagai pemilih yang cerdas tentunya kalau ingin bangsa kita maju, tentunya kita harus memilih pemimpin yang oke tentunya ya, tentu memperhatikan visi dan misi dan lain sebagainya, bukan menciderainya dengan permasalahan demokrasi saat ini, contohnya misalnya money politik dan lain sebagainya ya. Itu sebenarnya, jadi kenapa kita harus dibekali dengan pemahaman-pemahaman seperti itu supaya kedepannya kita bisa membawa bangsa dan negara ini jauh lebih baik tentunya. Bukan malah kalau kita melihat hal-hal yang kita rasa kurang atau tidak baik itu kita malah tidak mau ikut, tapi harusnya kita belajar dan nanti misalnya generasi milenial dan juga generasi Z sudah pada waktunya untuk mengambil posisi-posisi penting di pemerintahan dan politik. Itu bisa diperbaiki hal-hal tersebut ya Kak. Betul sekali. Setuju nggak dengan ini? Pemuda saat ini adalah pemimpin di masa depan. Betul. Iya kan? Jadi ayolah sekarang, mulai dari sekarang ya buat teman-teman sekalian, ayolah sadar, kita harus mulai dari sekarang. Kalau belum kemarin-kemarin, mulai dari sekarang. Kalau bukan kita, siapa lagi ya yang akan memimpin berlangsungnya negara kita ke depannya. Oke, nah Kak, selain cara-cara yang tadi ya, mungkin memang klasik, sering disebutkan dan klise kedengarannya, tapi memang hal-hal itu yang penting ya Kak, fundamental dan sangat dasar untuk kita sebagai generasi zaman sekarang itu untuk mencintai negaranya. Nah, satu hal yang menarik nih Kak, mungkin Kakak sering dengar atau sering lihat remaja-remaja zaman sekarang itu memang globalisasi sudah sangat mempengaruhi kami. Saya terutama juga sering sekali dengar lagu dari barat, lagu Korea, lagu dari timur, pokoknya bukan lagu asli Indonesia, ataupun menikmati sajian-sajian hiburan seperti film, drama dan lain sebagainya. Itu termasuk tidak mencintai negara Kakak atau bagaimana? Sebenarnya dengan menikmati sajian-sajian dari negara luar dari Indonesia itu bukan berarti kita tidak cinta ya terhadap tanah air. Tapi dengan seperti itu kita juga bisa mengambil pembelajaran ya sebenarnya. Contohnya misalnya menggunakan bahasa Indonesia yang kadang kita dengar pemuda atau generasi milenial saat ini itu banyak menggunakan bahasa Indonesia yang campur aduk. Campur aduk bahasa Indonesia sama bahasa Inggris. Jadi sebenarnya kita tidak menganggap bahwa itu bahwa dia tidak cinta terhadap tanah air ya, tapi kita juga tidak tertutup dengan akan hal itu. Tapi saya sepakat dengan slogan yang ada di
balai bahasa ya, Iya. gunakan bahasa Indonesia, utamakan bahasa daerah, utamakan bahasa Indonesia. Oh iya, utamakan bahasa Itu termasuk daerah. Trigatara Bahasa kan? Yes, utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Betul. Tapi tentunya dalam berbahasa, bertutur, sebaiknya kita tetap menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar ya. Tetapi bukan berarti kita tidak cinta terhadap tanah air, karena itu juga penting ya. Kita harus memperkuat daya saing. Salah satunya adalah menguasai bahasa asing ya. Jadi itu salah satu contohnya seperti itu. Jadi memang bukan berarti tidak mencintai Bukan tanah air atau tidak mencintai Indonesia, Yes. tapi dijadikan pembelajaran Betul. ya Kak. Bisa menjadi misalnya pembelajaran untuk bahasa, pembelajaran kultural atau pembelajaran kebudayaan dan lain sebagainya. Itu nanti malah hal-hal baiknya bisa kita serap, hal-hal buruknya ya jangan kita serap. Betul sekali, sebagainya. betul sekali. Dan juga kalau misalnya kita berada di ruang-ruang formal ya Kak, seperti ini mungkin kayak tadi yang Kakak bilang Trigatara Bahasa itu kita ya utamakan bahasa Indonesia. Kalau memang bukan dipersilahkan untuk menggunakan bahasa asing ya silahkan menggunakan bahasa Indonesia. Betul sekali, betul sekali. Oh iya Kak, dan memang untuk generasi muda zaman sekarang nih, terutama teman-teman saya juga berpikir bahwa kadang ya Kak, mencintai negara atau nasionalisme itu dianggap tidak keren. Yang bikin miris adalah mencintai atau menyukai budaya lain itu dianggap keren. Padahal sebenarnya satu hal yang perlu kita banggakan, dan menurut saya juga bangga sekali berada di Indonesia, lahir sebagai orang Indonesia itu karena kita multikulturalnya seperti yang Kakak bilang tadi, banyak budaya yang sangat menarik, tidak seperti mungkin negara lain yang hanya punya satu budaya untuk satu rumpun negaranya, tapi kita punya banyak budaya. Jadi sangat tidak etis ya Kak kalau misalnya kita berkata bahwa anak-anak muda zaman sekarang itu nasionalisme itu dianggap tidak keren dan lain sebagainya. Itu salah paham ya. Salah paham. Kesalahan berpikir. Iya betul. Jadi sebagai penerus bangsa, saya harap kita lebih mencintai negara kita ya, lebih cinta terhadap tanah air, lebih punya rasa bela negara ya, bela negara. Jadi bela negara bukan berarti kita harus berperang ya, tetapi kita membela atau tetap mempertahankan bagaimana karakteristik dari bangsa kita sendiri, karena kita unik ya. Iya, unik. Jadi jangan sampai mau mencintai negara lain tapi mencintai negara kita itu tidak. Jadi saya harap kita mencintai negara kita, sangat mencintai negara kita, melaksanakan kewajiban yang baik sebagai warga negara Indonesia, tahu hak dan kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia. Jadi memang ya teman-teman, untuk teman-teman saya di luar sana generasi Z dan senior-senior saya generasi milenial dan lain sebagainya, mungkin memang kita tidak merasakan peperangan zaman dahulu, tidak merasakan yang namanya berperang secara fisik untuk memperjuangkan atau membela negara, tapi mungkin nggak sih Kak, menurut Kakak lebih berat mana nih Kak? Yang memperjuangkan pakai fisik dahulu atau kita nih sekarang yang malah memperjuangkan dengan segala hal teknologi dan lain sebagainya? Sama-sama berat ya. Sama-sama berat. Dulu kita mempertaruhkan nyawa jiwa dan raga dan lain sebagainya. Sekarang kita lebih mempertaruhkan moral ya. Jadi itu yang sama-sama berat sih menurut saya, fisik dan non fisik yang sama-sama kita hadapi saat ini. Jadi menurut saya para generasi milenial, generasi Z saat ini juga harus mempunyai beberapa keterampilan. Jadi sumber daya manusia di abad 21 itu saya kira ini selalu juga digaung-gaungkan ya, harus mempunyai beberapa keterampilan. Contohnya keterampilan learning skill, keterampilan belajar, kemudian literasi skill, dan yang terakhir adalah soft skill. Nah, dengan kita mau bela negara nih di zaman sekarang, mempertahankan kemerdekaan, saya rasa harus mempunyai keterampilan gitu. Dari keterampilan belajar ini harus ada 4C nih. Ada critical thinking, kreatif, kolaborasi, komunikasi. Kalau di literasi ada namanya IMT, informasi, media, teknologi. Jadi generasi sekarang ini harus pintar-pintar untuk mengolah informasi, jangan mudah untuk terpengaruh dan sampai menyebarkan hoax, ikut-ikut menyebarkan hoax dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah soft skill. Saya rasa itu juga harus dimiliki oleh generasi Z ya saat ini. Sorry saya agak selalu menyebut generasi milenial. Jadi yang harus dimiliki adalah soft skill itu tadi oleh generasi Z saat ini ya. Jadi itu sama-sama berat sepertinya untuk mempertahankan kemerdekaan kita di zaman dulu dan zaman sekarang, karena tantangannya juga beda ya. Tantangannya beda.
Dan saat ini saya rasa tantangannya mungkin kita tidak melihat musuh kita secara langsung. Iya, Kak. Tidak dilihat secara langsung. Betul, karena kita ada di zaman teknologi yang semakin berkembang, globalisasi dan lain sebagainya. Tentunya kita tidak memungkiri bahwa teknologi saat ini juga punya dampak positif ya. Tetapi kalaupun kita juga tidak menggunakannya, tidak menjadi smart user, ya. Sorry ya kita campur-campur. Tidak menjadi pengguna yang baik, pengguna yang pintar, itu juga menjadi bisa bablas. Iya, bablas. Ya, takutnya bablas. Jadi takutnya untuk teman-teman bijak. kalau misalnya merasa bahwa sekarang ini kita udah nggak perlu berjuang lagi nih, soalnya kan kita tidak lawan negara lain. Iya, jangan sampai kita berada di zona nyaman ya, merasa keadaan negara kita masih baik-baik saja. Padahal secara tidak langsung kita menghadapi tantangan yang sangat luar biasa. Tantangannya kita nanti akan bisa tergantikan dengan teknologi, misalnya kalau kita tidak melatih skill kita tadi, ya jangan sampai kita digantikan dengan robot, ya. Tetapi ada misi tersendiri nih. Peran guru itu mudah-mudahan ya nanti tidak akan tergantikan oleh robot, ya. Salah satu profesi yang mungkin nantinya kalaupun berkepanjangan ya, insya Allah akan panjang umur, profesi guru ini tidak akan digantikan oleh robot, ya. Jadi buat generasi Z ya, teman-teman yang mungkin saat ini masih bingung menentukan pilihannya, menentukan jurusannya, boleh deh. Dan ingin bergabung atau ingin menjadi partisipan ya, atau ingin berpartisipasi memajukan negara kita bersama. Oke, sekarang kita tunggu di program studi pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Kita tunggu di program studi pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Boswa. Betul, Universitas Boswa. Sebagai seorang mahasiswa juga kan saya merasa bahwa memang peran guru itu nggak bakal bisa tergantikan, Kak. Beda kalau misalnya mungkin kalau kita belajar dari Google, memang Google tahu semua yang kita tanyakan, tapi satu hal yang Google tidak punya adalah rasa empati dari manusia. Jadi memang beda, Kak, rasanya kalau diajarkan langsung dari guru atau dosen dan juga dari teknologi atau lain sebagainya. Dan memang menurut saya pribadi sebagai seorang mahasiswa, peran guru itu kedepannya masih sangat dibutuhkan, apalagi untuk mengingatkan kita semua untuk mencintai negara, terutama mencintai negara kita, negara Indonesia dan lain sebagainya. Jadi jangan merasa bahwa kita harus berada di zona nyaman seperti yang tadi Kakak bilang, tapi justru tantangan kita beda dan itu harus kita hadapi ya, Kak. Jangan sampai kita melupakan jati diri kita sebagai bangsa Indonesia. Betul sekali. Mungkin Kak, di 1 menit terakhir ini udah hampir 30 menit kita berbincang-bincang, nggak terasa sama sekali. Baik, mungkin ada Kak closing statement atau perkataan terakhir yang mau Kakak sampaikan sebagai seorang dosen dari program studi pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Oke, untuk closing statement. Oke, jadi ini untuk generasi Z ya. Jadi saya harap generasi Z saat ini bisa melek, jadi bisa menimbulkan rasa cinta tanah airnya, menimbulkan rasa nasionalismenya, bukan hanya sekedar di bibir saja ya, tetapi dengan perbuatan, sikap, perilaku dan lain sebagainya yang mencerminkan bahwa kita cinta terhadap tanah air kita. Dan saya boleh mengutip dari kata-kata dari Presiden pertama kita, Insinyur Soekarno, yang mengatakan, beri saya 10 pemuda maka akan guncangkan dunia, ya. Yang bermakna bahwa ternyata pemuda saat ini, pemuda di generasi manapun itu pasti mempunyai peran utama, dalam keberlangsungan negara kita. Tadi saya sudah katakan bahwa pemuda saat ini akan menjadi pemimpin di masa depan. Jadi harapan saya pemuda-pemuda atau generasi Z saat ini bisa mempunyai rasa kepercayaan diri yang tinggi, kemudian mempunyai mimpi yang besar, bekerja keras, dan yang terakhir adalah jangan cepat berputus asa. Itu sih. Dan saya juga ingin menyampaikan buat adik-adik yang saat ini masih ada di bangku SMA ya, dan kelas 3 saat ini, dan mungkin masih bingung nih mau menentukan jurusannya jurusan apa ya yang mau digeluti ya, mau dipilih. Jadi salah satu program studi yang mungkin bisa jadi pilihannya adik-adik sekalian itu adalah program studi pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Jadi ini juga sebagai bukti kita untuk merealisasikan atau membuktikan kalau kita cinta terhadap tanah air sebagai generasi yang
good citizen atau generasi warga negara yang baik dan lain sebagainya. Ya, jadi kami tunggu di program studi pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bosowa. Oke teman-teman, itu saja Education Talk kita pada hari ini. Semoga apa yang kita sampaikan, terutama dari kakak dosen kita pada hari ini, nggak bisa saya sebut ibu dosen, dipanggil kakak dosen pokoknya yang harus kita sebut ya teman-teman, karena masih muda dan juga teman-teman bisa merasakan semangat. Masa nih dosen kita aja masih ada rasa semangatnya, kita yang generasi muda yang masih lebih muda yang masa nggak semangat juga. Oke teman-teman, silahkan, semoga segala hal yang kita perbincangkan hari ini dapat bermanfaat untuk teman-teman. Sekali lagi, kalau misalnya kalian ingin tertarik untuk mempelajari soal program pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, silahkan nanti di tahun ini akan sudah mulai buka pendaftaran lagi. Betul. Kita akan buka pendaftaran lagi, kita tunggu di Universitas Bosowa. Baik, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.